lanjutkan sampai di mana Pak? Mari. Nomor berapa? Nomor 9 nggih. Nggih, mangga. Sunat menyapu kubur dengan telapak tangan 3 kali. Nggih, maksudnya itu yang membersihkan tanah-tanah bekas galian kubur itu dikembalikan lagi, maksudnya itu. Sebab kuburan zaman Nabi itu kan tidak seperti sekarang di tempat kita ini. Itu ya, tanahnya tanah bebatuan. Tuh, campur. Enggak hujan seperti kita sekarang, tapi dikembalikan, tanahnya itu dikembalikan. Dengan cara disapu itu. Disunatkan bagi orang yang menyaksikan pemakaman mayat buat menyapu kubur dari arah kepala mayat sebanyak 3 kali. Ini enggak tahu dilakoni karena kita itu tidak ikut merawat mayat itu sampai ke liang lahat. Terus apa maneh udan melok nyapu kotor kabeh tangane ngono lho sampean ngono kene iku. Makanya saya sampaikan ini karena enggak seperti pada zaman itu. Berdasarkan pada riwayat yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam shalla ala janazatin, salat mensolati jenazah. Salat itu ya intinya mendoakan, memohonkan ampun. Di dalam Quran, di surat apa itu? Surat 47 kalau tidak salah. Ayat 19 itu kita ini diperintah oleh Allah untuk mengerti tentang la ilaha illallah. Terus diperintah memohonkan ampun terhadap dosa-dosa baik mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan. Itu Quran. Meskipun di dalam Quran secara teknis bagaimana sih mendoakannya itu enggak dijelaskan. Tapi prinsip perintah itu ada. Itu prinsip. Tidak hanya itu di dalam Quran itu. Kita ini juga diperintah memohonkan ampun kepada Allah terhadap orang-orang yang berbuat zalim kepada kita. Jadi Quran itu mengajarinya sampai seperti itu. Artinya kita tidak saja diperintah untuk memaafkan, lapang dada, tapi juga memohonkan maaf. Mendoakan tidak baik kepada orang yang berbuat zalim kepada orang-orang Islam. Bahkan doanya itu dikerjakan di dalam sholat yang kemudian dikenal dengan qunut nazilah. Dan qunut nazilah itu dikerjakan setiap sholat. Itu pun hanya dikerjakan Nabi selama 1 bulan. Padahal kezaliman yang diterima oleh orang Islam itu ya bertahun-tahun. Itu karena ada satu peristiwa. Kemudian Nabi merasa perlu berdoa untuk melaknat mereka yang berbuat zalim. Setelah itu oleh Allah diturunkan surat Ali Imran ayat 128.
Setelah itu sudah nggak melakukan lagi Nabi. Namanya kunut nazilah. Sampai beliau wafat. Sampai beliau wafat. Itu syariat tentang kunut nazilah itu kayak begitu. Allah mengingatkan Muhammad, mereka itu aku siksa atau aku terima tobatnya, itu terserah aku. Ngapain kamu mendoakan tidak baik terus? Nah kalau nanti orang itu jadi baik bagaimana itu? Nah, itu begitu. Tuh, ini syariat ini. Tuh, ini kita pegangi. Karena itu Majelis Tarjih sudah membuat fatwa tentang itu, gitu loh. Yang begitu itu. Ini yang perlu kita pahami bersama itu kita itu. Kita ini kan kadang-kadang punya pikiran baik tapi tidak kemudian mengkaji sampai secara detail itu. Oke. Ini penting bahwa kita ini harus saling mendoakan, itu perintah agama. Bahwa kita itu harus saling tolong-menolong, perintah agama itu. Bahwa kita itu harus saling memohonkan ampun, itu perintah agama. Itu prinsip. Dan semua yang kita lakukan itu bagian dari sedekah. Itu bagian dari apa? Sedekah. Karena sedekah itu tidak sama dengan infak. Sedekah itu bisa berbentuk kalimat-kalimat thayyibah. Bahkan kita ini kalau mendoakan orang, tapi doanya baik, orang yang kita doakan itu tidak ngerti, tidak tahu kalau kita mendoakan baik, itu justru doa yang paling baik gitu. Kita doakan baik orang itu, tapi orangnya nggak tahu kalau kita itu mendoakan baik. Loh, agama itu kan memberikan panduan-panduan seperti itu agama itu. Itu. Jadi ini yang perlu kita pahami, agama itu ada pakemnya itu loh. Kita itu nggih, ngaten. Itu dasarnya itu. Summa ata qabral mayyiti, kemudian datang ke kuburan mayit. Fahassa alaihi. Artinya Nabi ikut mengantarkan jenazah itu sampai ke kuburan. Fahassa, kemudian Nabi menyapu. Apa toh? Nah Bapak, ini apa ya? Ya membersihkan lah. Ngeruk. Ngeten nggih. Kalau bahasa kita nyapu lambek sapu toh, Pak. Lambek sapu. Jenenge nyapu yang ngeruk ngene iki lho, ya pokoke yang ngeruk sret. Nek wong akeh sing ngeruk ya minggir kabeh. Ya, dan mingki bali roksihi salasan, dari arah kepalanya 3 kali. Jadi 3 kali. Ini kemudian dijadikan dasar sunnah menyapu kubur dengan telapak tangan 3 kali. Bahwa imam yang 3 menganggap sunnah. Bahwa imam yang 3 menganggap sunnah pula mengucapkan pada sapuan yang pertama, minha khalaqnakum. Artinya daripadanya engkau kami ciptakan. Dan pada sapuan yang kedua, wa fiha nu'idukum. Dan kepada engkau kami kembalikan. Dan pada sapuan yang ketiga, wa minha nukhrijukum taratan ukhra, artinya dan daripadanya pula engkau kami keluarkan sekali lagi. Menurut imam yang 3 itu, ketika sapuan yang pertama membaca itu surat apa itu? Surat apa itu Pak? Minha nukhrijukum wa minha nu'idukum wa minha taratan ukhra. Menurut imam 3. Imam 3 itu Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i. Imam 3 itu. Surat apa itu? Surat Toha.
Mohon bisa dicek Pak Bagus, dicek Pak Bagus. Ya, surat Toha sekitar 50-an, 55 atau berapa itu. Minha ya khalaqnakum wa minha ya. 55. Sampai baca Pak Bagus. Ta'aratan ukhra. Nah, itu ya itu. Jadi ya minha khalaqnakum, dari tanah itu kamu aku ciptakan. Tuh. Awak dewi kadang-kadang nek sombong itu kan gak tahu nyawang. Kon sombong lho, kon yang biyen itu digawe teko apa niku lho. Kok sombong gitu. Saking gak tahu eling awak dewi. Rupane cuantik ngono sombonge masa apa megol kok lho digawe teko pokok niku padha mek aku kok niku lho. Oke. Ada banyak hal dalam hidup ini yang sering ya tidak begitu kita resapi. Kayak bahwa kita ini disebut Bani Adam. Sapa ae awak dhewe ini keturunannya Nabi Adam. Dari kemuliaan kita itu begitu. Oke. Banyak orang, saya ini keturunannya Nabi Muhammad, gitu ya. Tuh. Tapi itu sebenarnya semua manusia ini keturunannya Nabi Adam. Oke. Sing ngomong nek menungso keturunannya Adam itu ya Allah dhewe sing ngomong itu. Sing gawe awak dhewe itu. Itu tentu tidak sekedar sebutan. Itu memiliki arti, memiliki apa? Makna. Sebenarnya kita ini bersaudara. Secara nasab itu awak dhewe iki hubungan. Gak ono sing gak. Cuma nasab iku cedhek apa nasab iku adoh. Nasab bet Nabi Adam adoh, nasab bet Nabi Muhammad ya adoh. Ini ditarik kabeh ngono ya nasabe Nabi Adam. Rupane kok beda-beda, Pak. Ya memang iki barek Allah didadekno beda-beda ngono. Cek ngerti sing dadekno iku kuwasa. Beda dalam banyak hal. Sidik jari ae beda kok. Lah wong sakmene kae lho sidik jari kok iso beda iku ya apa? Gak bingung gak ketelu. Oke. Wong kadang kita itu buat daftar saja iso double namanya itu kan kita. Apa mana di PT itu daftar apa Pak? Pemilu itu ya iso podo kok wong iso. Daftar penerima bansos iso podo iki lho sidik jari lho gak podo. Luar biasa kuwasa dia buat. Nah, ngono-ngono kok awake dhewe kadang lali. Itu. Di Indonesia kan sekarang sangat populer namanya Habib itu. Nah, Habib itu ya mesti wong Arab. Wong blimbing ini ya gak ono dadi Habib, mosok warna celuk Habib ya gak rupane kaya ngono celuk Habib. Iya kan. Seperti itu misalnya itu. Tapi itu sering diunggulkan gitu loh. Sisi nasab. Ya enggak apa-apa itu. Sisi nasab itu. Akhirnya ono Habib Kribo barang itu sampai ini. Ada Habib apa? Habib Kribo ya. Ada Habib tapi apa? Kribo itu Habib itu ya. Tuh kita dia kan sering tidak substantif gitu loh yang kita kembangkan. Tuh. Jadi daripadanya engkau kami ciptakan. Wa fiha nu'idzukum. Dan di dalam tanah itu juga kamu aku kembalikan.
Jadi teko tanah balik nang tanah. Tuh. Ya. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra, dan nanti sekali lagi dari tanah itu akan dikeluarkan kembali oleh Allah. Jadi ya segitu itulah proses terkait dengan jenazah itu kan menjadi pengingat bagi kita. Karena ziarah kubur itu antara lain diperintah supaya orang itu mengingat mati. Dan zikrul maut itu kata Nabi termasuk salah satu ciri orang itu menjadi cerdas. Menjadi cerdas itu. Berdasarkan riwayat bahwa Nabi mengucapkan itu tatkala meletakkan putrinya Ummu Kulsum ke dalam kubur. Ya, Ummu Kulsum tak keterangan itu, bukan perintah secara umum itu. Tetapi Ahmad mengatakan, nah Imam Ahmad berarti 3 tadi sudah ya. Imam Ahmad ini yang satu tidak perlu membaca suatu apapun ya sewaktu menyapu tanah, karena hadis tersebut adalah dhaif. Memang hadis dhaif ini sering menjadi perdebatan, terutama yang terkait dengan fadhailul a'mal, keutamaan amal. Dan hadis-hadis yang begini ini ada kecenderungan hadisnya itu maudhu, palsu gitu loh. Kalau tidak ditemukan bersumber dari kitab apa. Karena hadis itu harus ada sanadnya. Kalau tidak ada sanadnya ya tidak hadis. Meskipun isinya baik menurut pandangan kita itu. Karena itu tidak sedikit kata-kata hikmah atau kata-kata mutiara itu dianggap hadis. Setelah dilacak ya, di kitab apa itu tidak ketemu. Bahkan tidak sedikit, jangankan dicek di kitab hadis yang sahih, di kumpulan hadis yang dhaif pun tidak ada gitu. Tapi di masyarakat beredar sebagai suatu hadis. Tuh. Itu banyak itu. Apalagi hadis-hadis gitu itu ya di berbagai media sosial, terutama di share-sharean itu, wah banyak. Itu. Pon. Sunat berdoa bagi mayat selesai dimakamkan. Ini yang perling itu ya. Doa itu. Ini baik doa masing-masing maupun salah satu berdoa yang lain mengamini. Ini perintah loh ini Pak. Ini perintah itu. Dan sunnah itu. Bagi siapa? Ya bagi yang mengantarkan itu. Disunatkan memohonkan ampun bagi mayat dan minta dikuatkan pendiriannya setelah ia selesai dimakamkan. Karena pada saat itu ia sedang dalam kubur. Diterima dari Utsman katanya, kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza faragha, bila selesai min dafnil mayyiti, ya, memakamkan mayit, waqafa alaihi, berdiri. Nabi itu berhenti, waqaf itu berhenti. Itu boleh berdiri, boleh duduk. Alaihi, atas mayit. Waqafan niku napa? Berhenti. Mauqif niku napa? Tempat parkir niku jenenge napa? Mauqif. Nggih, tempat parkir iku jenenge apa? Ya parkir iku mauqif. Tuh. Faqala, lalu Nabi bersabda, Istaghfiru li akhikum.
mohonkanlah ampun untuk saudaramu ini. Ini wasalulahu, mintalah kamu semua baginya at-tathbita, keteguhan, kekuatan. Fa innahul ana yus'alu, karena sesungguhnya sekarang ini dia ditanya. Nah, itu. Doanya bagaimana? Ini yang tidak ada doanya, teksnya itu. Pokoknya yang mendoakan. Mboten enten teksnya itu. Lalu hadis ini kemudian dibahas di dalam pandangan beberapa ulama fikih. Dikenalah, nanti babnya berikutnya ada itu. Dikenalah kemudian apa yang disebut dengan menalkinkan itu. Menalkinkan itu ya hadisnya hanya bersumber dari Abu Umamah itu, yang ada di dalam kitabnya Tabrani, dan hadisnya adalah lemah hadisnya itu. Lalu didukung dengan pendapat para tabi'in, sehingga talqin dalam arti setelah jenazah itu dimakamkan menjadi perdebatan di kalangan para ulama mulai zaman dulu. Kayak saiki tok, mulai zamannya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i sampai sekarang. Tapi nanti kita coba bahas itu. Talqin itu artinya at-tafhim. Tafhim itu memahamkan, memberi pemahaman. Lalu berkembang makna itu menjadi mengingatkan atau mengajari. Orang yang sudah dimakamkan diajari gitu loh sampai dia gitu ya. Hadis talqin itu ada, hadis talqin itu ada. Tapi talqin dalam hadis itu bukan mengajari orang yang sudah dimakamkan, bukan. Bukan itu. Nah, itu terkait dengan ini loh, hadis ini, itu terkait dengan hadis yang sekarang ini yang kita bahas itu. Mohonkanlah ampun. Makanya Pak Bagus biasanya nek mimpin donga iki ya Allahumma ighfir lahu, ngono Pak Bagus itu. Ya memang begitu. Sampai tambah enggak apa-apa Pak Bagus, sabit aqdamahu gitu loh, enggak apa-apa. Kalau memang enggak ditetapkan. Kecuali bagi mereka yang menggunakan hadisnya Abu Umamah itu, lalu kemudian ditalqin, dan talqin itu sambil duduk. Tuh, menghadapnya kemana? Kiblat, ya kan gitu biasanya itu. Tuh. Tapi bahwa kita diperintah oleh Nabi untuk memohonkan ampun itu iya. Dan juga memohon itu ya kita mohon pada Allah untuk yang bersangkutan itu. Karena ia menghadapi peristiwa apa? Ditanya dia itu. Fa innahul ana yus'alur wa Abu Dawud wal Hakimu wa sahhahu itu. Wal Bazzaru disahihkan hadis ini oleh Imam Hakim. Wa qalat, dan berkata, la yura anin Nabi sallallahu alaihi wasallam illa min hadzal wajhi, tidak diketahui dari Nabi kecuali ya ini itu, ya dari Nabi itu. Ya ini itu dari Nabi itu. Ya hadis ini. Makanya hadis Abu Umamah itu ada yang mengatakan itu tidak mutasil itu kepada Nabi, itu tidak sampai. Itu ucapan beliau saja gitu, yang beliau mengatakan katanya mendengar Nabi itu. Tapi ada hadisnya tentang talqin itu. Hadisnya menurut para ulama lemah. Hadisnya itu ada di kitabnya Imam At-Tabrani. Makanya hadisnya itu diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Dalam pandangan tarjih hadis itu tidak dipakai. Termasuk hadis mardudah.
hadis yang ditolak sebagai dasar dalam amalan saat menguburkan jenazah. Hadis yang nanti loh, yang dalam talqin nanti ada talqin itu nanti itu. Nanti kita bahas sekalian lah. Pak Prai itu ini. Ganang Pasuruan dah. Jadi prai gua Pak Pasuri ini ya tuku apa-apa lho ya makan-makan esuk ta apa gitu. Kapan? Di mana? Lho halal belal masjid ah. Lho nanti hari ini dah. Oh. Lah saya nanti jam 9 ada acara ya nih. Oh, mau halal bihalal gak isuk bisa deh Pak Pasuri. Pak Pasuri. Mau jadi isuk pisan ae halal bihalal iku ngumpul kene kabeh. Makane gak nanggung. Ya tadi enak. Suasana santai tapi kumpul awak dhewe. Kita itu halal bihalal itu acara elak resmi ya. Pemane ibu-ibu itu undangan halal bihalal ngono. Wah wis pakaiane apik-apik kabeh. Iki lak santai-santai gini. Lek ngene iki santai. Sing duwe-duwe mek gak sing duwe-duwe lak padha ae ngene. Ini. Memang kita begini-begini. Makanya Nabi itu sering duduk-duduk bersama sahabat itu kan enggak ada jarak. Akhirnya ya gumbuli lah itu. Bahasanya apa? Gumbuli Nabi itu. Kan banyak hadis-hadis itu. Dulu sampean ngaji waktu di Jalan Belimbing, Pak Basit itu menyampaikan hadis tentang istana surga. Nanti saya sampaikan aja pengajian hari Ahad itu nanti. Hadisnya itu. Karena sudah ketemu, saya cari sudah ketemu hadisnya. Dolei wangel waktu itu hadisnya. Oleh buka laptop gak iso, ngoten. Gak ketemu-ketemu. Akhirnya alhamdulillah sudah ketemu hadisnya itu. Karena ada kitab Al-Mustadrak. Saya enggak punya kitab Mustadrak. Kitabnya Imam Hakim itu ya. Jadi ini hadisnya ini, bahwa kita diperintah memohonkan ampun, iya. Diperintah memohonkan kepada Allah agar dikuatkan, iya, gitu loh. Bukan ngajari, bukan apa? Bukan ngajari. Gitu loh. Jadi doa, kita mendoakan kepada si mayit. Diriwayatkan oleh Razin dari Ali bahwa setelah selesai menguburkan mayat, ia biasa berdoa, ya Allah, ini adalah hambamu, yang datang berdiam kepadamu, dan engkau adalah sebaik-baik tempat berdiam. Maka ampunilah dia, lapangkanlah tempatnya. Nah, itu Ibnu Umar menganggap sunnah membaca awal surat Al-Baqarah dan akhirnya dikubur selesai mayat dimakamkan. Menurut siapa? Ibnu Umar. Awal surat Al-Baqarah itu ya sampai wabil akhiratihum yuqinu. Itu awal. Ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sampai di situ. Akhirnya ya dua ayat itu. Satu juga enggak apa-apa, la yukallifu wa nafsan illa usaha. Laha makasabat wa 'alaiha maktasabat. Di situ kan ada Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi. Terus wa'fu anna waghfir lana warhamna wansurna 'alal qaumil kafirin. Pokoke ngono-ngono ngoten niku nek hadis sahih diamalno, gak apa-apa. Soale awak dhewe iki gak tapek utun mek ngono-ngono iku biasae. Oke, gak tapek napa? Utun. Utun niku apa to? Ya sering ngamalno. Sering ngamalno awak dhewe itu. Oke. Lo kan memang disuruh kita itu. Dia dhewe lak karek nglakoni ta, isih dilakoni. Tuh. Kadang-kadang awak dhewe iki apa ya? Merespon ajaran-ajaran yang gitu loh. Itu
Kadang kita itu enggak seseimbang. Contoh ya, dulu orang biasa-biasa, karena kemudian disosialisasikan, sholat 2 rakaat saat syuruk, itu kayak sholat yang sangat utama. Uang sampai nunggu, gak gelem nang dindi. Lha tapi ndonga sing ngono iku mau maca iki, iku gak tapi diperhatikan kadang-kadang itu. Tuh. Nggih. Loh kadang kita itu begitu, kadang kita itu. Tuh. Jadi ada yang satu tuh direspon berlebihan, yang satu kurang. Kadang kita begitu. Loh iya. Nggih. Lha padahal agama ya melakukan di sini bisa apa mana hukumnya sunnah ya, mana kita yang bisa. Yang ada kesempatan. Tuh. Sama dengan awak dhewe poso lho. Ya. Wayahe dines lho awan-awan nang masjid ae lho. Apa iktikaf aku nang masjid. Lho wayahe dines kok iktikaf lho. Dikira dines iku gak oleh pahala lho. Loh, dikira dines iku gak oleh pahala gitu. Dikira. Padahal orang iktikaf itu dalam rangka bagaimana membangun dirinya agar ketika dinas itu gak melalaikan Allah itu. Bukan kemudian dipisah. Hidup ini kan untuk ibadah. Dan jenengan kan sudah sering kita sampaikan di Muqaddimah ADART itu sudah ada prinsip hidup itu dasarnya tauhid, ibadah dan ikhlas. Apa ae pokok iku dasare udah. Apa ae? Ya nyambut gawe sapa ae wis. Itu. Itu Muqaddimah itu, Pak. Itu anggaran dasar itu di persyarikatan itu kan itu. Cuma itu sering enggak dibaca lah, sering enggak jadi pedoman kita itu. Sampai opo ae lah, dadi opo ae sampean itu. Nah, cuma dipahami tauhidnya itu apa, maka sering kita sampaikan, tauhid Muhammadiyah itu adalah tauhid yang multi aspek, multidimensi itu loh. Nah itu. Jadi yang dimaksud hidup berdasarkan tauhid itu tauhid multidimensi, tauhid multi aspek. Nah itu. Kalau nggak paham itu ya memang sulit menjadikan tauhid sebagai landasan itu. Loh, itu kan berkaitan, dijelaskan kan itu kemudian itu. Ibadah itu bagaimana gitu loh, Muhammadiyah itu. Pengurus organisasi ku gak ibadah ta lho. Tuh. Tapi kan ndak salat, Pak. Lha iya gak salat tempatnya ibadahi siji kok gitu lho. Lah salat kan wis ana pakembe. Salat wis ana pakembe. Jadi pikiran kita itu kan masih seperti itu beragama itu. Jadi iki sing paling apik iki gak. Bahkan kadang-kadang gitu itu hanya pandangan kita. Karena apa? Yang satu ini tersosialisasikan, yang ini ndak gitu loh. Padahal iki lho diperintah ya niki diperintah. Itu diperintah itu. Nggih. Pun. Itu ya. Hukum mentalkinkan mayat. Nah iki mau iki sing hubungan mek hadis di atas tadi itu. Nggih, hukum mentalkin mayat. Talkin itu apa tadi? At-tafhim. At-talqinu itu apa? At-tafhim. Memahamkan. Memahamkan. Nah, hadis tentang talqin itu ya hadis sahih sebenarnya. Bunyinya apa? Lakinu mautakum bikalimati la ilaha illallah. Tuh. Pahamkan mautakum. Mautakum itu orang yang mau mati itu. Itu talqin memang lakinu. Kata memahamkan itu prosesnya ya mengajari atau membisikkan, mengajari dengan berbisik. Bukan koyok dengan ceramah, bukan. Tuh. Talqin itu. Gue menalkan, "Hei saudaraku yang mau mati," tidak begitu, gitu loh. Tidak seperti itu. Membisik, apa? Membisikkan. Laki itu talqin membisikkan. Tapi prinsipnya memahamkan, mengajari. Caranya ya
Ya pelan-pelan, ya untuk dia. Lakinu mautakum. Tuh. Talqinnya dengan apa? La ilaha illallah. Jadi talqin itu memahamkan, mengajari atau membisikkan kepada orang yang mau meninggal kalimat la ilaha illallah. Yaitu hadisnya yang sahih. Itu. Tapi talqin di sini enggak itu yang talqin di sini ini. Di bab ini loh Pak. Maksudnya di bab ini itu bukan yang tadi itu, bukan. Ini talqin setelah mayat dimakamkan dalam pembahasan yang dinilai di berikutnya 11 itu. Dianggap sunnah oleh Syafi'i dan sebagian ulama lainnya mentalqinkan mayat, yakni yang telah mukallaf bukan anak kecil. Yang telah apa? Mukallaf, bukan anak kecil. Setelah ia dikuburkan. Tuh. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur dari Rasid bin Sa'ad dan Damrah bin Habib dan Hakim bin Umar, ketiga mereka ini adalah tabi'i, yaitu yang bertemu dengan para sahabat dan tidak menjumpai Nabi. Sumbernya itu tabi'in. Yang dia mengaku dari sahabat tapi tidak mutasil kepada Nabi, hadisnya itu. Ini yang kemudian ya diperdebatkan hadisnya itu. Wis ngene-ngene iki gak perlu sampean bahas. Nek kampung ana sing ditalkinno ya cek ditalkinno ngono ae lho sampean. Gak usah dokumentari. Wong mati kok ditalkinno gak krungu, gak ngono sampean. Iki dadi perkara. Wis sampean meneng ae. Nek sampean ngono kok dadi perkara ngene iku. Apalagi di desa iku sampean. Di desa iku sensitif di desa itu. Sebab di desa itu agama itu dipahami pendapat itu. Artinya Quran itu dipahami ya pendapat itu ya. Pendapat ngono iku lho Quran iku. Agama ya ngono iku. Sing gak ngono iku ya gak ngamalno agama ngoten lho Pak. Karena apa? Pengetahuannya cuma itu di kampung itu. Apalagi jadi kultur. Makanya para wali dulu kan meluruskan sesuatu yang salah dalam beragama ya melalui kultur, dakwahnya itu. Yang kemudian disebut dengan apa? Kultural, gitu loh ya, kultural. Nah kemudian Majelis Tabligh juga mengembangkan konsep dakwah kultural itu. Meskipun terkadang agak susah dakwah kultural itu. Karena orang harus paham tentang kultur. Ya itu. Bab kalau enggak, karena kita ini punya konsep TBC, ya TBC itu nanti bisa sedikit-sedikit, khurafat, sedikit-sedikit tahayul, sedikit-sedikit bid'ah. Kalau itu yang kita pegang, itu kayak kita ini anti budaya itu loh. Kita itu kayak anti kultur. Nah itu yang memang harus dipahami betul oleh kita itu. Kita itu tidak anti kultur. Tuh. Sampean pernah tak dengar di Jamaah Dahlan itu ditanya agama itu apa gitu loh. Tidak dijawab dengan penjelasan. Dijawab dengan biola itu loh. Jawabnya main biola. Nah, itu agama itu. Kenapa? Yang tanya itu perlu dijawab melalui ini. Sing takon ini perlu dijawab melalui ini supaya paham. Nek dijelaskan mbek omongan, angel paham ngono lho. Dijelaskan mbek biola. Main. Lho beliau kan ahli biola tuh itu. Awak dhewe nek ana wong ahli musik ngene iku diarani ku wah itu gak arek pondokan, arek pondokan terbangan terus saiki sampe. Wis alat-alate modern saiki, musik religi kan modern. Kula biyen niku nek YIN niku bagian ketemplung kula niki, Pak. Bagian ketemplung kula niki. Sampe nek kula seneng lagu dangdut aja dilokno kula biar bagian ketemplung. Oke. Bagian ketemplung kae biyen dia apa ya benege. Arek-arek ro foto kula. Sabar nih. Ya masih bahasa awak teko desa itu ya iso rek. Itu biyen dikatakan. Jamaah Dahlan itu menjawabnya seperti itu. Ini ya kultur itu begitu. Kok
Kok dijawab ngono sih? Ya gak bisa gitu kita ya kita. Loh kok gitu ya? Memang kita perlu tahu tapi begitu jawabannya itu. Tuh. Nggih. Maka bagaimana tentang musik? Nah Muhammadiyah kan target pendapatnya tentang musik itu ya tergantung. Musik itu sebagai apa, untuk apa gitu loh. Jadi situ. Nggih. Enggak saklek pokoknya musik itu haram, enggak begitu, enggak. Enggak. Tuh. Ya zaman dahlan aja pakai biola. Ketua ranting kayak gak iso biola, ceklane apa? Las, gak iso. Ayo putung kabeh tadi. Niki. Kata mereka itu tabiin tadi itu loh. Jika kubur mayat itu telah selesai diratakan dan orang-orang telah berpaling, mereka menganggap sunnah mengajarkan kepada mayat di kuburnya itu sebagai berikut. Hei anu, ucapkanlah la ilaha illallah. Nggih. Asyhadu alla ilaha illallah sebanyak 3 kali. Hei anu, katakanlah Tuhanku ialah Allah, agamaku ialah Islam dan nabiku adalah Muhammad. Tuh. Ada buku itu yang ditulis oleh orang saudara kita lah itu. Itu yang kebetulan berpendapat bahwa talqin itu ada. Itu judul bukunya kalau tidak salah itu Kupas Tuntas tentang talqin itu ada. Cuma pendapatnya dia yang berpendapat talqin itu sunnah, kata loh. Dia yang berpendapat itu. Itu seorang dokter itu juga itu pengasuh itu. Tapi itu wah iki gitu. Buku-buku ini gare terus berkembang untuk masyarakat dipegangi temenan gitu loh. Itu ada buku Kupas Tuntas. Tapi yang nulis itu kebetulan pendapatnya apa? Pendapatnya yang ada talqin. Kalau saya membaca nanti ya ureanya soal jawab ya di buku tanya jawab itu soal jawab Majelis Tarjih itu ya nanti beda sampean. Tapi itu untuk pengetahuan. Tapi lek sampean gak akeh maca buku gak usah diwaca ngono niku engko tambah mempengaruhi sampean. Iki tak sampai no. Karena saya sudah baca buku itu. Ya memang begini secara sistematis dia berusaha menjelaskan itu. Sistematikanya loh ya, analisanya. Meskipun pendapatnya dia ya pendapat yang membolehkan itu. Tapi saya baca buku itu ya. Kupas Tuntas tentang itu. Oh, ikut aku. Ini sampean gak usah tambah berubah, sampean soalnya gampang berubah gitu. Gampang berubah. Setelah mengajarkan itu barulah orang tadi berpaling. Nah, begitu. Nah, riwayat dari tabi'in ini ada disebutkan Hafid dalam At-Takhlis. Tetapi ia berdiam diri mengenai hal itu. Nah, tidak komentar. Jadi hadisnya keterangan yang begitu itu memang problematik sejak awal. Tuh. Dan diriwayatkan yang saya katakan tadi itu. Dan diriwayatkan oleh Tobari hadis dari Abu Umamah ini lah. Ini hadis yang dikutip juga di buku itu hadis ini. Bahkan di awal ngutipnya itu. Sebagai dasar utama. Nih. Oke. Jika salah seorang di antara saudaramu meninggal dunia dan kuburnya telah kamu ratakan, katanya dia itu mendengar dari Nabi gitu loh. Katanya Abu Umamah itu, tuh katanya itu. Maka hendaklah salah seorang di antara kamu berdiri dekat kepala kubur itu dan mengatakan, hai Anu, anak si Anu. Karena sebenarnya ia ada mendengarnya, tetapi tak dapat menyaut. Lalu hendaklah dipanggilnya lagi, hai Anu, anak si Anu. Maka mayat itu akan duduk lurus, begitu katanya itu. Lalu dipanggilnya lagi, hai Anu, itu anak si Anu. Maka ia akan menjawab, ajarilah kami ini itu. Hanya kamu tidak menyadarinya, maka hendaklah diajarinya. Ingatlah apa yang kau bawa sebagai bekal tatkala meninggalkan dunia ini, yaitu mengakui bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahwa Muhammad itu hamba dan utusan Allah dan bahwa engkau telah meridhoi Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Muhammad sebagai nabi dan Quran sebagai imam. Ini teks Arabnya ada, di hadis itu teks Arabnya ada.
teksnya hadis itu loh. Dan di kampung biasanya yang dibaca itu ya teks Arab itu biasanya. Kecuali kalau di desa. Di desa itu kadang-kadang bahasa Indonesianya seperti ini yang dibaca itu. Maka Mungkar dan Nakir akan saling memegang tangan sahabatnya dan mengatakan, ayolah kita berangkat. Apa perlunya kita menunggu orang yang diajari jawabannya yang benar ini? Seorang laki-laki bertanya, ya Rasulullah, bagaimana kalau ibunya tidak kenal? Hubungkan saja dengan neneknya Hawa. Dan katanya, hai anu anak Hawa. Bahwa kalau ini gak kenal bapaknya, ya hai anu anak Adam. Mulai sampean. Utawa anak Hawa gitu. Dadi nek wis ngono iku jarene Mungkar Nakir gak iso takon. Takone kok ae nunggune wis mari. Tapi sekali lagi hadisnya ada di kitabnya siapa? Imam At-Tabrani, dan ada hadis itu juga meskipun enggak lengkap di kitab At-Takhlis, tapi enggak ada komentar apapun. Tuh. Nah, berkata Hafidz Al-Haitami ini dalam kitab Takhlis, isnad hadis itu baik dan dikuatkan oleh dia dalam bukunya Al-Hakam. Dan pada sanadnya terdapat Asim bin Abdullah, seorang yang lemah. Nah, jadi hadisnya itu memang dinyatakan hadis dhaif itu. Sidawat lagi. Titik gas ya, enggak apa-apa, banter titik. Dan berkata Harisani setelah mengemukakan hadis tersebut pada sanadnya, nah itu ya, ini Haitami ini. Pada sanadnya terdapat sejumlah orang yang saya tidak kenal. Nah, itu. Gak jelas. Gak jelas itu. Gak jelas itu yang mudallas. Napa? Iku mau sapa sing ngomong gak jelas. Omongane ana tapi sing ngomong gak jelas. Nggih. Seperti yang pernah kita sampaikan, kita ini hidup di era apa Pak sekarang ini? Pasca trust. Ada zaman namanya era pasca trust. Dan kita sekarang ada di situ dalam tingkat pemikiran itu. Pasca trust itu orang meyakini kebenaran itu tidak lagi bersumber dari sumber yang semestinya, yang aslinya, yang nyatanya. Tapi orang itu mengikuti persepsi orang tentang sesuatu itu. Sehingga boleh jadi terkadang sesuatu itu sebenarnya tidak kita ketahui, yang tidak benar itu yang berkembang. Yang tidak benar itu yang berkembang. Karena banyak realitas itu yang tidak bisa diungkap. Entah memang tidak diungkap, atau memang tidak perlu diungkap oleh yang bersangkutan. Tapi sebenarnya itu tidak seperti yang berkembang. Tapi yang berkembang itu yang dipercaya di mana-mana. Padahal itu berangkat dari persepsi orang. Dan sekarang orang itu mudah mempersepsikan tentang sesuatu itu. Menarasikan tentang sesuatu itu. D. Mengungkap bukti itu yang susah. Contoh, orang zina itu kalau diungkap buktinya sulit. Karena saksi orang zina itu harus dengan 4 orang saksi, dan 4 orang itu harus melihat secara langsung. Apa yang dilihat? Ya masuknya titik-titik ke dalam titik-titik. Dan tidak mungkin orang zina kok mendatangkan 4 orang kok menyawang, ya gak ono. Sulit, apalagi prinsip di dalam hukum pidana. Idra'ul hududa manistatatum, hakim itu harus menolak perkara itu sebisa mungkin. Tapi kalau buktinya kuat, tidak boleh ditolak. Sehingga ada prinsip membebaskan orang salah itu lebih baik daripada menghukum orang yang benar. Padahal persepsi itu sering menghukum sesuatu yang tidak diketahui. Sawak dhewe iki melok-melok tok soalnya ben dina buka YouTube ngono dhewe. Ya itu. Sebagai awak dhewe iki Pak, nek ngoten awak dhewe iki salah terus lho Pak. Kata salah ya awak dhewe iki nggih. Melok-melok iku suwake salah ya awak dhewe iki. Apa pada pemilu supaya ada sampai itu. Yalah, pemilu. Salah tok apa ya. Nggih, sampean ngotot-ngotot bela si A si B begitu mari pemilu. Ya mereka kumpul mana awak dhewe sing nggih ngotot-ngotot tok. Lah kan ada? Ya Pak Waziri ya? Iya. Lah apa awak dhewe? Bahwa kita menggunakan hak, iya, tidak apa-apa kita gunakan, tidak selesai ya sudah.
Oh itu hak kita. Ya gunakan. Lu sampean milih sapa? Ya terserah sampean. Sampean punya hak kok. Mari ya mari. Lah apa kono wis mari kene sing durung mari kene. Kok oleh apa-apa durung mari. Itu. Kenapa? Kita katut persepsi tadi itu. Tuh, kita katut persepsi itu. Apalagi politik. Politik itu ya iku mari ya mari gitu. Ya, saiki sing partai gak pikir pilpres, anggap mari pikir apa? Ke depan masih ada kok yang dipikir. Awak dhewe sik bolak-balik mikir ngono, wis hakim gak tepak. Lah apa kok hakim gak tepak? Awak dhewe gak ngerti. Persepsi ya. Cara ya terjadi apa kae. Kita pun. Begitu ya. Coba gitu. Dan kata Nawawi, Imam Nawawi termasuk imam yang ini, yang apa? Imam Nawawi itu ya, pahala itu enggak bisa sampai kepada orang yang mati. Imam Nawawi itu termasuk yang berpendapat seperti itu. Ngirim pahala itu loh, ngirim pahala kepada orang yang mati. Itu Imam Nawawi itu termasuk yang berpendapat enggak sampai. Jadi di kalangan mazhab Syafi'i sendiri itu pendapatnya mboten satu. Tidak satu. Imam Syafi'i sendiri mengatakan enggak sampai. Tapi dalam hal talqin ini, Imam Nawawi itu ikut yang ada talqin, yang sunnah talqin itu. Tadi Imam siapa? Nawawi. Itu termasuk ya deretan imam yang kalau dikelompokkan itu imam yang apa? Imam yang menyatakan talqin setelah orang dimakamkan itu sunnah. Itu termasuk Imam Nawawi ini termasuk. Hadis itu, komentar beliau, walaupun dhaif. Nah, walaupun dhaif, diakui dhaifnya itu diakui oleh beliau itu. Tuh. Dan ini sekali lagi, Imam Nawawi termasuk imam yang berpendapat mengirim pahala. Itu enggak sampai yang dikirimi, yang pahala kok dikirim gitu loh. Dosa dikirim, itu saya tukar lah dulu itu. Wis mati sik gak apa-apa pahalaku gon kabeh. Enggak begitu. Ya, itu termasuk beliau yang berpendapat tidak sampai itu. Para ulama hadis dan lain-lain telah menyetujui sikap yang luas dan menerima hadis-hadis mengenai keutamaan-keutamaan, anjuran-anjuran dan ancaman-ancaman. Apalagi ia telah dikuatkan oleh keterangan-keterangan lain seperti hadis yang lalu. Hadis ini loh. Istaghfiru li akhikum itu loh. Tuh, nggih. Istaghfirullah akhikum itu. Dan mohonlah agar hatinya dikuatkan. Dan wasiat dari Amr bin As, sedangkan keduanya merupakan keterangan yang sah. Dan hal ini tetap dilakukan oleh penduduk Suriah. Ya, dari masa Ammar itu hingga sekarang. Menurut keterangan pendapat yang masyhur, mengenai pendapat golongan Maliki, Imam Malik. Begitu pula pendapat sebagian golongan Hambali, talqin itu hukumnya makruh menurut Imam Malik. Berkata Astram, saya tanyakan kepada Ahmad, inilah yang mereka perbuat bila mayat telah dikuburkan. Seorang laki-laki berdiri dan mengatakan, "Hei Anu, anak si Anu." Ujarnya, tak seorang pun saya lihat melakukan kecuali penduduk Suriah. Tuh kata Astram itu dari mazhab Hambali itu. Yaitu ketika meninggalnya Abul Mughirah. Diriwayatkan dari Abu Bakar bin Abi Maryam yang diterimanya dari orang tuanya bahwa mereka biasa melakukannya. Juga Ismail bin Iyas. Jadi ini kebiasaan penduduk Suriah menurut keterangan Astram. Tuh, kalau tarjih sudah enggak ada ini, sudah enggak dibahas. Pokoknya gak ono. Jadi dibahas kewajiban orang terhadap orang yang meninggal sampai dimakamkan. Itu apa saja? Ya, itu haknya. Sampai dengan takziah. Sampai dengan apa? Takziah. Lalu takziah itu berapa hari sesungguhnya takziah itu? Gitu. Nih. Itu aja yang dibahas. Talqin kalau soalnya apa? Ya wis dianggap gak ada gitu loh. Dianggap gak ada, tapi sekali lagi sampai di masyarakat nggak usah komentar, ngoten nggih, sensitif begini-begini ini, apalagi terhadap orang yang meninggal, gitu. Nggak usah diomong, wis mati kok,
Wis nang ngene kuburan kok diajari yo iso krungu. Wong sing melok ngaji ngantuk ae gak krungu. Gak usah ngomong ngono ngoten lho, sampai ndak usah ngomong gitu. Maksud saya itu. Ya, pokoknya biasalah itu karena itu terjadi perdebatan ya sudah kita terima apa adanya seperti itu. Ya kita juga toleran gitu loh. Gitu itu yang penting itu gak usah komentar macam-macam lah gitu loh. Oke. Soalnya Pak Dewi kadang gak komentar sing ngono iku gak sek lho, gak enak ngono kadang kita tidak. Gak usah gitu wis. Biasa aja wis. Tenang aja mau ya monggo, enggak ya monggo. Nggih. Apalagi di kampung saya itu. Kalau kampung saya enggak ada. Kalau kampung istri saya itu ada itu. Ya segitu jano ae sak kabeh itu. Tuh, nggih. Kula niki sering papan pas teng kampung nyonya saya itu saya disuruh ngimami salat, Pak Mudin tak kandhani musing donga sampean. Nah pakai doa setelah itu ya wis pokoke sampean sing ngomong mari ning ngono. Timbangan aku ngomong keliru gitu. Keliru itu gak biasa kan lho, gak ono, gak biasa. Gak biasa itu dadi perkara kan lho, dadi omongan. Iki dudu soal bener utawa soal salah mboten niku. Ya dadi omongan iki lho mboten enak. Demikian nanti membuat apa? Membuat itu suasana itu loh mboten nyaman, mboten damai. Saya kira itu ya. Nanti kita teruskan membina kubur menurut Islam. Sik wake lho iki Pak pembahasane Pak niki Pak nggih. Pokoke sak buku yang bahas iku tok. Mangke itu. Pun. Pokoknya hampir separuh lebih lah pokoknya iki nanti bahas iku. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.